Halo, nama saya Marsha Farul Haraka dari kelompok 4. Di sini saya akan membuat program penggajian karyawan. Jadi, pertama-tama kita akan membuat new project. Di sini kita akan membuat new project aja. Di sininya Java, di sini Java application, lalu next, dan namanya terserah. Di sini kita akan dikasih nama penggajian karyawan. Oke, namanya di sini kita akan simpan dengan nama penggajian karyawan di sini. Finish. Tinggal ditunggu. Maaf kalau agak lemot ini. Oke, di sini kita akan pertama tampilannya akan seperti ini saat kita baru memulai membuat file. Jadi ini komen-komenannya kita hapus dulu pertama-tama karena tidak penting. Tidak itu juga tidak akan mempengaruhi ke program juga, jadi tidak apa-apa dihapus. Di sini juga dihapus. Oke. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan untuk membuat program penggajian karyawan adalah memasukkan import Java util scanner. Jangan lupa titik komanya di belakangnya. Oke, import Java util scanner ini berguna untuk mengaktifkan fungsi scanner. Fungsi scanner apa nanti akan saya jelaskan. Jadi setelah itu di sini kita di bawah public class void main ini kita akan membuat lagi scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system in. Oke. Scanner input system in ini berguna untuk scanner ini adalah fungsi scanner dan kita akan membuat objek baru yaitu input. Nah, scanner system in ini berguna untuk menycan atau membaca sistem yang kita input dari keyboard kita, seperti itu. Ini salah ketik. Oke, kita garis baru lagi. Nah, oke, dan di sini kita tulis lagi sistem out dot system out println. Jadi di sini kita tulis lagi system out println. Fungsinya apa? Fungsinya untuk nanti menampilkan di output nantinya. Menampilkan kata-kata di output nanti. Kita copy dulu dan di sini terserah mau dikasih nama apa, tapi di sini kita akan kasih nama program penggajian karyawan seperti itu. Di sini kita buat lagi sistem outprint. Oke, kita kasih sama dengan, sebenarnya ini nggak terlalu perlu sih, untuk alasan estetika aja. Yang garis strip-strip ini tidak terlalu penting, untuk estetika aja agar tampilannya bagus. Oke, di sini kita kasih sistem outprint kosong seperti ini agar memberi jarak nanti ke antara ini dan juga program penggajian karyawannya. Oke, kita kasih jarak. Lalu di sini kita membuat variabel baru atau tipe data baru. Tipe data yang pertama kita buat adalah string. Maaf, salah tulis.
string, variabelnya nama. Oke. Oh, salah tulis ini. Ya, string. Lalu kita buat lagi di sini data integer atau bisa di itu int. int. Nama variabelnya kita kasih jam kerja. Lalu ada lagi, maaf, kita kasih 0 ini. Variabelnya dimulai dari 0. Jadi setiap variabelnya ini nanti akan dimulainya dari 0. Lalu kita buat lagi variabel yang namanya upah per jam. Dengan variabelnya juga dimulai dari 0, sama seperti yang tadi. Lalu kita buat lagi di sini total upah. Dengan variabelnya dimulai dari 0 juga. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita buat juga variabel baru dengan tipe data char atau karakter. Di sini untuk diperhatikan jangan sampai salah pilih tipe data. Oke. Sini saya akan menjelaskan dulu. Pertama, tipe string itu akan menjadi data yang memuat seperti berbagai macam karakter yang digabungkan seperti contohnya nama. Nah, untuk integer atau int ini akan memuat data bilangan genap, baik itu positif atau bilangan negatif. Yang pasti bukan bilangan pecahan. Nah, untuk char ini memuat tipe datanya adalah karakter tunggal seperti huruf-huruf yang A, B atau C seperti itu. Nah, di sini kita buat sistem ctrl-v aja. Sistem outprint. Sistem outprint nama karyawan. Nama karyawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi apa bedanya sistem outprint dengan sistem outprint. Jadi, kalau sistem outprint itu nanti dia teksnya diejanya keseluruhan gitu. Dan kalau print intinya kalau println itu akan ada di samping kalau kita masukkan input, nanti kalau println akan ada di bawahnya seperti itu. Terus kita masukkan di sini nama. Variabelnya udah dibuat tadi ya, namanya sama dengan input next line. Input ini dari variabel yang kita buat, dari objek yang kita buat tadi dari scanner. Nah, next line ini adalah yang akan memuat tipe data string atau nama yang berkategori string ini ya. Terus kita kasih kurung di sini. Jadi di sini kita buat lagi sistem outprint.
namanya golongan. Kasih titik 2, kasih jarak lagi agar saat input tadi nggak ada nanti nggak ada terlalu nempel ke sininya. Jadi di sini kita masukkan golongan. Oke. Di sini golongan tipenya char. Berarti sistem input yang akan kita pakai adalah input next dalam kurung titik c chart. Carat. Nah, 0. Ouch. Sini salah. Oke. Jadi input next char ini adalah tipe input yang memuat tipe char, tipe data char, seperti itu. Sebentar. Di sini juga kita buat lagi sistem outprint. Jumlah jam kerja. Jumlah jam kerja titik 2 spasi untuk memberikan jarak di saat inputannya nanti. Nah, di sini jumlah jam kerja, kita lihat di sini. Jam kerja masuknya data int. Berarti jam kerja sama dengan input next int. Jadi untuk input next int ini seperti yang sebelumnya tadi, contohnya ini untuk menginput data yang tergolong ke tipe data int, integer gitu. Di sini untuk memberi jarak, saya akan memberikan sistem outprint. Nah, kita biarkan kosong aja. Agar memberikan jarak sebagai nanti lebih teratur di outputnya. Lalu di sini saya akan memakai sistem switch. Sistem switch. Karena kita akan mengelompokkannya dengan cara golongan. Jadi di sini saya akan memasukkan golongan ya. Dan kita kurung kurawal. Ya, kurung kurawal seperti itu. Karena switch udah dibuat di sini, maka di bawahnya kita akan membuat case atau kondisi pertama. Kondisi pertama karena ini golongan tipe data string, berarti kita hanya bisa memuat satu karakter. Contoh seperti A. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Tipe data string hanya bisa memuat satu karakter. Seperti ini, contohnya alfabet seperti itu. Titik 2. Upah per jam sama dengan 5.000. Nah, di sini kita ubah ya, yang tadinya upah per jam itu variabel awalnya 0.
Di sini kita ganti menjadi 5.000. Break. Break ini untuk menghentikan program agar tidak terus berlanjut seperti itu. Di sini kita buat lagi case B. Case B-nya. Atau apa yang terjadi jika golongan ini tergolong sebagai golongan B? Maka upah per jam akan menjadi 7.000. Di sini kita ubah menjadi 7.000 ya. Jadi jika mereka nanti tergolong sebagai golongan A, maka upahnya akan menjadi 5.000. Nah, jika tergolong sebagai golongan B, maka akan menjadi upahnya yaitu 7.000. Lalu break. Seperti ini, break. Agar programnya tidak berlanjut. Case. Kita pakai case C. Case. Apa yang terjadi jika golongan ini termasuk golongan C? Jadi, di sini kita akan membuat kondisinya adalah upah per jamnya sama dengan katakanlah 8.000. Ya, break. Kenapa nggak kepikirannya tadi? Seperti tadi, kita copy saja dan tinggal diganti. Dan jika ini termasuk golongan D, maka upah per jamnya akan kita ganti menjadi 10.000. Seperti itu. Nah, oke. Untuk kondisi switch mungkin akan seperti ini saja. Hanya sebagai contoh. Lalu kita buat di sini total upah sama dengan jam kerja dikalikan dengan upah per jam. Salah. Nih, seperti itu. Jadi kita membuat deklarasi baru yaitu total upah sama dengan jam kerja dikalikan dengan upah per jam. Seperti itu. Lalu di sini kita akan membuat kondisi baru menggunakan sistem if. If atau jika. Dalam kurung. Jika jam kerja mencapai 48, di sini kita akan membuat kondisi jika upah per jamnya, jika jam kerja mencapai 48 jam, maka apa yang akan terjadi? Total upah sama dengan
Nah, seperti ini. Jadi di sini kita membuat kondisi baru, yaitu jika jika jam kerjanya mencapai 48 jam, maka akan dikalikan 4.000. Seperti itu. Akan bertambah 4.000. Nah, sekalian saya akan menjelaskan soal switch case dan juga if. Apa sih bedanya? Jadi switch case dan if sepertinya ini hampir-hampir mirip untuk fungsinya, yaitu menerapkan suatu kondisi seperti itu. Bedanya kalau switch case lebih ke kondisi yang tidak memerlukan logika atau hitung-hitungan lah. Nah, kalau if ini kondisinya bisa memakai logika, atau contohnya ini nih. Jam kerja, jika jam kerjanya sampai 48 maka akan ditambah 4.000 seperti itu. Nah, sekarang kita coba dulu programnya apakah berjalan. Nah, itu dia. Mulai berjalan programnya. Di sini kita nama karyawan sepertinya Farel. Seandainya namanya Farel, golongannya di sini kita ambil golongan A. Jumlah jam kerja. Jam kerja 48. Oh, 40 jam. Ya, seperti ini. Jadi ditampilkan namanya Marsyafar Haraka, golongannya termasuk ke golongan A, dan jumlah jam kerjanya sampai 48 jam. Oke, tes dulunya udah selesai. Terus kita lanjutin lagi. Karena kondisinya sudah dibuat di sini if, jadi kita buat lagi untuk outputnya. System out printle. System out printle. Di dalamnya kita kasih kondisi nama plus kita dalam kurung. Jadi ntar ini nama akan diambil dari yang udah kita input tadi. Terus di dalam kurungnya saya akan menambahkan menerima upah rupiah seperti ini aja. Oke. Terus akan ditambahkan lagi nanti seperti total upah. Seperti itu. Dan ditambah lagi tulisan per minggu. Per minggu. Nah, seperti ini. Jadi untuk nama sama total upah itu tidak usah kita input lagi, nanti akan menjadi dari yang sudah kita input di awal. Seperti ini contohnya. Oke, nama karyawannya Farel dengan golongan A, dengan golongannya A, jumlah jam kerjanya kita ambil 48 jam. Nah, di sini akan Farel menerima upah 240.000 per minggunya. Seperti itu logikanya. Nah, saya akan menjelaskan lagi soal sistem out printle dan juga sistem out print. Seperti ini. Jadi kalau sistem out printle, nanti inputannya akan tidak ada di samping ini, tapi di bawah sini nih. Di bawah sini. Nah, kalau sistem out print, contohnya nih.
nama karyawan. Di sini nama karyawan, karena kita memakai sistem outprint, bukan sistem outprintle, maka nama karyawannya akan bisa diinput di samping sini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.